Meraih 100 juta rupiah pertama. Dengar angkanya aja mungkin kedengeran jauh banget ya. Tapi gimana kalau saya bilang ada jalan yang realistis yang benar-benar bisa kita lakuin langkah demi langkah? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas peta jalannya. Yuk kita mulai. Terus kenapa sih ngomongin angka 100 juta ini penting banget? Coba deh lihat angka ini. Menurut data resmi dari LPS, lebih dari 90% orang di Indonesia itu isi tabungannya di bawah 100 juta rupiah. Artinya gini, kalau kita bisa tembus angka ini, kita itu nggak cuma mencapai target pribadi, tapi kita juga langsung masuk ke level 10% teratas. Jadi panduan ini benar-benar buat kita semua, mayoritas yang pengen naik kelas. Tapi sebelum kita ngomongin teknisnya, ada satu filosofi inti yang harus kita pegang kenceng-kenceng. Coba deh resapi kalimat ini. Bertambah kaya itu harus, menjadi kaya itu bonus. Ini pembeda utamanya. Kita nggak akan ngomongin cara instan atau hoki. Fokus kita 100% pada proses, pada apa yang ada dalam kendali kita. Langkah pertama, dan ini mungkin yang paling fundamental dari semuanya, ada di sini. Ini bukan soal angka atau instrumen investasi dulu, tapi soal mengubah cara kita berpikir. Slide ini menjelasin perbedaannya dengan gamblang banget. Lihat deh di kolom kiri, bertambah kaya. Ini semua tentang proses, ini tentang kebiasaan, disiplin, hal-hal yang sepenuhnya bisa kita kontrol. Nah sekarang lihat kolom kanan, menjadi kaya. Itu adalah hasil akhir, sebuah bonus yang banyak dipengaruhi faktor dari luar, kayak keberuntungan. Jadi fokus kita jelas ya, ada di sisi kiri, di apa yang bisa kita bangun secara konsisten hari demi hari. Oke, mindsetnya udah dapet nih. Sekarang kita masuk ke kebiasaan paling dasar yang bakal jadi fondasi dari semua ini. Cuma satu, tapi dampaknya luar biasa. Namanya, bayar diri sendiri dulu. Kalian pasti ingat kan? Lagu anak-anak, bangun tidurku terus mandi. Itu kan refleks, nggak pakai mikir lagi. Nah, kita mau bikin kebiasaan otomatis kayak gitu di keuangan kita. Begitu gaji masuk, sebelum mikir mau jajan apa, tindakan refleks pertama kita adalah transfer buat tabungan. Kita jadikan ini kebiasaan yang nggak bisa diganggu-gugat, sama kayak sikat gigi tiap pagi. Dan lihat deh betapa bedanya dampaknya. Di kolom kiri, itu cara yang umum. Terima gaji, langsung dipakai belanja, dan berharap di akhir bulan ada sisa buat ditabung. Hasilnya setelah 5 tahun, seringnya sih 0. Sekarang bandingkan sama kolom kanan, cara yang benar. Gaji masuk, langsung sisihkan buat nabung dulu, baru sisanya dipakai buat hidup. Lihat hasilnya, bisa dapat lebih dari 70 juta. Cuma mindahin urutan doang, bedanya bisa puluhan juta rupiah. Terus gimana cara praktisnya? Ternyata cuma 3 langkah simpel ini aja. 1, pas kita terima gaji di rekening utama. 2, jangan nunggu nanti-nanti, langsung transfer sebagian ke rekening lain yang khusus buat nabung atau investasi. Kuncinya di sini nih, dipisah biar nggak keganggu. Nah yang ketiga, baru deh kita pakai sisa uang yang ada di rekening utama buat hidup sehari-hari. Sesederhana itu. Oke, mindset dan kebiasaan dasarnya udah siap. Sekarang, waktunya kita lihat peta jalannya. Perjalanan ke 100 juta itu kayak gimana sih? Kalau kita pecah jadi beberapa tahap biar lebih gampang. Jadi, perjalanannya ini kita bagi jadi 3 tahap atau 3 level. Tahap pertama, dari 0 sampai 50 juta, fokus kita adalah bangun fondasi yang kokoh. Terus di tahap kedua, dari 50 sampai 80 juta, kita naik level, mulai bangun kebiasaan investasi. Baru deh di tahap ketiga, setelah 80 juta terkumpul, kita fokus buat mempercepat pertumbuhannya. Yuk kita lihat satu persatu. Di tahap pertama ini, tujuan kita nabung itu bukan buat jadi kaya, tapi supaya kita bisa tidur nyenyak. Kita lagi bangun jaring pengaman. Fokusnya ada 2. Yang pertama, dana darurat. Minimal cukup buat 3-8 bulan pengeluaran. Kedua, proteksi dasar kayak BPJS. Ini penting banget biar tabungan kita nggak ludes seketika cuma gara-gara satu kejadian darurat. Nah, setelah jaring pengaman kita kuat, baru deh kita masuk ke tahap 2. Fokusnya sekarang geser dikit. Dari yang tadinya cuma nabung, kita mulai bikin uang kita bekerja buat kita. Tujuannya di sini adalah bangun kebiasaan dulu. Jadi kita mulai dari yang aman dan risikonya rendah. Contohnya reksadana pasar uang. Disinilah mesin uang kita mulai dinyalakan. Lalu di tahap 3, setelah modal kita lebih besar dan kebiasaan investasi udah jadi refleks, nah di sini kita mulai bisa injak gasnya. Karena fondasi kita udah kuat, kita bisa lebih percaya diri buat alokasiin sebagian dana ke instrumen yang risikonya lebih tinggi, kayak saham. Tujuannya apa? Jelas, untuk mempercepat pertumbuhan kekayaan kita. Ngomong-ngomong soal investasi, ada beberapa prinsip penting nih yang perlu kita ngertiin, biar bisa beneran naik level, apalagi pas modal kita udah mulai lumayan. Coba kita lihat. Prinsip paling pertama, dan ini yang paling dasar di dunia investasi adalah
kenali dirimu sendiri. Ini kedengerannya kayak nasihat bijak ya, tapi ini beneran praktis banget. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini, strategi investasi kita itu harus cocok sama kehidupan kita sehari-hari. Lihat deh tabel ini. Kalau kita seorang karyawan yang sibuk dari pagi sampai sore, ya peran saham buat kita adalah sebagai penambah kekayaan, bukan sumber utama. Jangan pernah coba-coba niru gayanya trader profesional yang bisa mantengin market tiap detik. Sesuaikan strategi sama siapa diri kita. Prinsip kedua yang sama pentingnya, fokus pada pertumbuhan modal Anda, bukan cuma persentase imbal hasilnya. Gini deh, dapat untung 10% dari modal 10 juta itu kan cuma sejuta. Tapi coba bayangin, 10% dari modal 300 juta, itu 30 juta. Inilah kenapa kebiasaan kita untuk terus nabung dan nambahin modal di awal itu krusial banget. Oke, kita udah bahas mindset, kebiasaan, sama peta jalannya. Tapi sebenarnya buat apa sih semua ini? Apa tujuan akhirnya? Dan yang gak kalah penting, apa harga yang harus kita bayar buat sampai ke sana? Tujuan utamanya adalah ini, kebebasan finansial. Definisinya sederhana, tapi dalam banget, yaitu kondisi di mana pendapatan pasif dari aset-aset kita udah bisa nutupin semua biaya hidup dan gaya hidup kita yang realistis. Ini bukan soal punya mobil mewah, tapi soal punya pilihan dan ketenangan pikiran. Nah, pertanyaannya sekarang, apa harga yang harus kita bayar untuk bisa mencapai kebebasan ini? Dan inilah jawabannya. Sebuah paradoks yang perlu kita renungkan baik-baik. Harga untuk menjadi benar-benar kaya adalah dengan tidak terlihat kaya. Setiap rupiah yang kita pakai buat pamer, buat kelihatan kaya, itu sebenarnya rupiah yang kita curi dari kebebasan masa depan kita sendiri. Jadi pertanyaannya kembali ke kita, kekayaan seperti apa yang kita mau? Yang cuma kelihatan di mata orang lain, atau yang benar-benar memberi kita kebebasan? Pilihan ada di tangan kita masing-masing.